obrolan AT sekarang ini temanya adalah metik konten tentang pengetahuan jiwa. Metik konten adalah menyampaikan isi, menanggapi, mendiskusikan isi dari konten yang bisa berupa tulisan, artikel, buku, film yang mengandung nilai-nilai toleransi ataupun nilai-nilai moral. Pertama-tama ini ada 3 induk keburukan. 3 induk keburukan di sini kita bisa lihat itu adalah kezoliman, terus penolakan, dan ketiga kefasikan. Tapi sebelum kita melangkah untuk melihat induk keburukan itu, kita perlu mengetahui bahwa ada 3 macam pengetahuan. 3 macam pengetahuan ini berdasarkan dari tulisan ini ya. Jadi ini cuma menyampaikan aja nih saya. Jadi 3 macam pengetahuan, ada 3 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan akali, dan pengetahuan sukmawi atau pengetahuan emosi. Masing-masing ini ada punya perbedaan. Nah, kita lihat perbedaan dari 3 macam pengetahuan ini, yaitu kalau pengetahuan indrawi, objeknya itu adalah materi. Jadi dia sifatnya terbatas, materi, terindrakan. Terus tidak mempunyai nilai baik, buruk, tidak punya nilai salah, benar, sempurna, kurang, tidak ada nilai itu. Jadi bebas. Dan metode untuk memperolehnya itu berupa dari pengalaman, induksi, dan pengalaman. Kemudian dia hanya bisa dinikmati dan diraih oleh sekelompok manusia tertentu. Kenapa? Karena memerlukan sarana seperti laboratorium dan lain-lain. Tapi karena dia objeknya sangat terbatas dan paling rendah, yaitu materi, maka pengetahuan indrawi ini adalah pengetahuan manusia yang paling rendah. Nah, sekarang pengetahuan akali. Pengetahuan akali ini objeknya adalah konsep. Jadi objek itu konsep atau realitas yang tidak terindrakan, yang berhubungan dengan materi. Terus metode perolehan pengetahuan ini dengan cara deduksi dan penalaran atau logika. Tapi ini pengetahuan ini hanya mengantarkan manusia kepada konsep. Tidak dia bisa mengantarkan ke realitas yang sesungguhnya, hanya pada konsep saja. Contohnya konsep ketuhanan, konsep keesaan Tuhan, dan sebagainya. Pengetahuan ini tuh bisa dinikmati oleh orang-orang yang seperti filosof dan pemikir. Dan ketiga, sukmawi. Pengetahuan sukmawi itu objeknya adalah realitas yang tidak terindrakan, yang sama sekali atau tidak mengandung sifat-sifat material atau tidak bergantung pada materi. Pengetahuan sukmawi ini bisa diraih oleh siapapun, orang terpelajar maupun orang awam, orang miskin maupun kaya, orang tua maupun muda. Dia merupakan pengetahuan yang termulia karena objeknya adalah entitas yang transenden. Metode perolehan pengetahuan sukmami itu ada 2, yaitu 1, membersihkan jiwa atau membersihkan ruang jiwa dari keburukan. Terus yang kedua yaitu menghias hati dengan hal-hal yang positif. Ada 3 induk keburukan ya, kita baru mau masuk berarti ke sini, ke presentasi ini. Ada 3 induk keburukan, yaitu kezoliman, kemudian penolakan, terus kefasikan. Jadi gini, kezoliman itu didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kezoliman ini dibagi 2, yaitu kezoliman pemikiran dan kezoliman perbuatan. Nah, kezoliman pemikiran dibagi 2 lagi, yaitu yang tidak berpengaruh terhadap spiritualitas dan nasib kita di akhirat. Terus yang satu lagi yang berpengaruh terhadap spiritualitas kita dan nasib kita di akhirat. Kezoliman pemikiran itu kan tadi yang tidak berpengaruh terhadap spiritualitas dan nasib kita di akhirat. Yaitu apa? Kezolimannya itu berupa kesalahan dan kekeliruan yang disengaja berkenaan dengan masalah yang sepele. Contohnya melontarkan pendapat yang salah tentang masalah yang sepele. Dan kedua ini kezoliman pemikiran yang berpengaruh terhadap spiritualitas dan nasib kita di akhirat,
yaitu berkenaan dengan masalah yang sangat berpengaruh terhadap karir kehambaan kita sebagai hamba Tuhan. Contohnya, menyekutukan Tuhan. Kemudian, kezoliman perbuatan. Kezoliman perbuatan ini ada dua, bisa terhadap diri sendiri, yaitu tidak melibatkan pihak lain, terus terhadap pihak luar dirinya, di luar dirinya. Dua korban kezoliman itu ada dua, yaitu pelakunya sendiri dan kedua selain pelakunya. Nah, pelaku kezoliman ini merupakan korban pertama dari kezoliman itu sendiri. Kezoliman terhadap diri sendiri misalnya yaitu melakukan perbuatan maksiat atau dosa yang tidak melibatkan pihak lain. Contohnya, tidak beribadah, tidak menjaga kesehatan tubuh sendiri. Kenapa disebut zolim terhadap dirinya sendiri? Karena seharusnya dia, orang itu meletakkan diri atau diri jiwanya itu dalam ketaatan dan kebaikan. Kalau dia tidak seperti itu, dia zolim. Terus apa? Dia memaksa dirinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah jiwanya. Dan fitrah jiwa itu melakukan kebaikan. Terus ketiga, perbuatan itu merupakan maksiat atau dosa yang membawa dirinya kepada siksa Tuhan. Nah, jadi dia zolim terhadap dirinya karena tiga alasan tadi. Nah, untuk bisa bertaubat, syaratnya itu adalah salah satunya dia mengakui kezoliman yang sudah dilakukannya. Mengakui kepada Tuhan kezoliman yang sudah diperbuatnya. Kalau kezoliman terhadap hal-hal di luar dirinya sendiri, itu ada terhadap benda-benda mati, contohnya air, udara, tanah, mineral, logam, dan sebagainya. Terus terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan, terus terhadap sesama manusia, yang disebut kezaliman sosial. Nah, ini contoh-contoh kezaliman di luar diri sendiri. Ya, ini yang berhubungan dengan alam, misalnya penebangan liar, kemudian buang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya bisa sampai banyak sampah di laut. Terus buang sampah di jalan sampai seperti ini. Terus penangkapan hewan-hewan yang dilindungi, hewan-hewan langka seperti orangutan dan lain-lain. Kemudian ini juga ada pemakaian dinamit ketika menangkap ikan sehingga menyebabkan kerusakan terumbu karang, dan juga ini ada pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan hewan-hewan di laut atau di danau mati. Ya, ini perusakan terumbu karang yang ada di bawah sana karena tadi misalnya diledakkan ini bisa rusak. Padahal terumbu karang itu gunanya untuk tempat hidup ikan-ikan. Nah, ini sekarang penolakan. Penolakan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Penolakan artinya menolak atau tidak menerima. Penolakan itu tadi ada yang positif dan ada yang negatif. Penolakan positif itu terpuji. Penolakan positif atau yang terpuji ini adalah segala bentuk penolakan terhadap keburukan dan kebatilan. Nah, yang kedua penolakan negatif, tercela, yaitu penolakan terhadap kesempurnaan, penolakan terhadap kebaikan, penolakan terhadap kebenaran. Nah, sekarang kefasikan. Kefasikan diartikan sebagai ketidakwajaran, yaitu apa? Yaitu tidak mengikuti norma dan hukum yang semestinya diikuti. Kefasikan itu abnormal, ketidakwajaran. Jadi melakukan sesuatu yang tidak pada semestinya. Kefasikan itu tidak mengikuti norma dan hukum yang semestinya diikuti. Nah, seseorang yang masih berbuat zolim, baik berupa kezoliman pemikiran maupun kezoliman perbuatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap hal di luar dirinya, tidak akan pernah dapat meraih pengetahuan jiwa yang sangat mulia. Dan akibatnya sudah tentu dia tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan dan realitas transenden lainnya. Kalau tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan tuh, akibatnya dia tidak merasakan hakikat Tuhan dan tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, ini ada catatan, manusia disebut berhasil melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan bila dia telah mencapai iman dan amal, keselarasan iman dan amal. Jadi dia mengimani dan mengamalkan, dia meyakini dan mengamalkannya.
Ini sudah selesai dan ini penutupnya. Berbuatlah dosa sesukamu, tapi jangan di hadapan Tuhan. Memang bisa? Tidak bisa ya. Sekian dari saya penyampaian isi materi agen toleransi. Saya mohon maaf jika ada yang kurang dari penyampaian isi kontennya tadi. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menanggapi atau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bergabung di sini untuk mengikuti dan menyimak materi dan hal-hal yang bisa berguna buat kita semua. Intinya saya mengapresiasi usaha agen toleransi ini untuk melaksanakan atau memberikan sesuatu hal yang bersifat positif dan sedapat mungkin kita mengikis hal yang bersifat negatif di masyarakat. Materi yang hari ini dibawakan yaitu terkait dengan aspek-aspek apa saja yang bisa kita pahami terkait dengan jiwa. Jiwa itu memang yang saya pahami mempunyai kecenderungan ini mana yang mau kita ikuti, mau yang mana kita aplikasikan, mana yang mau kita jalankan gitu ya. Dia kan jiwa itu punya pilihan, selalu punya pilihan. Dia mau melakukan yang baik atau mau melakukan yang tidak baik, mau yang sesuai dengan aturan, mau tidak. Itu akal kita yang seharusnya mengarahkannya. Jadi dengan pengetahuan tadi, misalnya kita diberi semacam gambaran peta tentang kejiwaan, kita akan bertindak sesuai dengan keadaan jiwa kita, di mana pengetahuan kita yang mendasari kejiwaan kita atau pengalaman kejiwaan itu juga akan berpengaruh langsung pada keputusan yang kita ambil. Namun semua itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir. Kita menggunakan akal kita untuk berpikir, kita bisa arahkan dari hal yang positif, kita menginginkan hal yang positif, lalu kita mengaplikasikan hal yang positif, itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana sesuatu itu dijalankan sesuai caranya yang benar, itu yang kita menentukan. Maka dengan pengetahuan bahwa ketika kita memahami suatu masalah atau suatu keadaan itu harus kita pahami dulu dengan benar gitu ya. Kalau istilah saya barangkali datanya harus benar, objektif gitu. Kalau disebut benar itu dalam suatu keadaan itu objektif. Artinya apa yang terjadi itulah yang terjadi. Maka informasi yang kita peroleh juga harus kita pastikan informasi yang dapat dipercaya. Sehingga ketika kita mengambil kesimpulan, kemudian mengambil sikap, kemudian mengambil tindakan, kita akan sesuai dengan objek tadi, apa yang terjadi sesungguhnya. Semakin baik data yang kita peroleh, maka akan semakin benar sikap dan tindakan yang bisa kita ambil. Karena itulah kita diharapkan bisa menetapkan tadi sikap dan tindakan sesuai tempatnya, sesuai seharusnya. Kezaliman atau tadi istilahnya kefasikan, tidak sesuai aturan yang seperti itu, karena biasanya
selain dengan dari awal kita mempunyai pikiran yang negatif, suatu prasangka buruk terhadap sesuatu atau terhadap orang lain, juga karena kita menggunakan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya tidak valid, kita belum tentu. Kadang-kadang data itu berupa sangkaan juga dari orang lain gitu, bukan atau opini dari orang lain yang kurang baik. Lalu kita menetapkannya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Udah otomatis nanti kesananya akan kacau gitu ya. Jadi selain kita menerima data yang benar, kita olah dengan cara yang benar, kita lakukan pengolahan itu dan tujuannya juga dengan tujuan yang baik, maka kita akan mendapatkan kesimpulan untuk dijadikan sikap, untuk dijadikan tindakan sesuatu yang baik dan terhindar dari kezaliman, baik itu kezaliman untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Artinya kita akan terhindar dari kerugian dan kesalahan. Kalau dari gambar-gambar ini salah satu bentuk kezaliman tidak terhadap manusia. Walau ujung-ujungnya pasti manusia juga kena dampaknya karena sama-sama tinggal di bumi. Itu mengapa kalau melakukan hal buruk pasti kita secara tidak langsung atau langsung pasti membuat semuanya kena dampak. Nah ini balik lagi ke tiap ini masing-masing, karena tiap orang emang harus mengingatkan sama kalau ada yang hal yang tidak sesuai terjadi. Kalau dilihat dari pandangan saya itu, misalnya orang-orang yang berpendidikan dia mengeluarkan artikel atau dia mempublish tulisan-tulisan dia, pendapat-pendapat dia, riset-riset yang dia jalani tentang lingkungan, ya itu kan tentang dampak. Kan banyak tuh ya yang tulisan-tulisan mengenai itu, dampak sampah terhadap lingkungan, seperti itu. Itu kan juga salah satu bentuk seseorang menyebarkan ilmunya, setiap pengetahuan, menyebarkan hal yang baik, menyebarkan apa yang dia tahu tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan. Tapi kan orang biasanya walaupun udah tahu juga gak dia lakuin, kayaknya itu gara-gara dia belum terkena dampaknya kali ya. Biasanya orang tuh baru kerasa gak enaknya ketika dia sendiri udah kena dampak dari yang dia lakukan. Jadi ketika dia kena dampaknya, dia tahu ini penyebabnya ini, dia kayaknya sadar juga. Yang sering terjadi di Indonesia itu saya sih orang Indonesia tuh harus mencari tahu lah gimana caranya buat menyadarkan kepada masyarakat gitu. Caranya seperti apa sih, apakah lewat pendekatan sosial atau lewat penyuluhan atau apa, tapi agar masyarakat itu lebih peduli gitu, lebih kalau misalnya mereka melakukan itu yang rugi ya semua orang gitu. Jadi fasilitas umum dirusak, buang sampah sembarangan, alam dieksploitasi, itu akan menyebabkan ya negara rugi, masyarakatnya rugi. Akhirnya ya kita nggak maju-maju, malah mengeluarkan lagi biaya-biaya yang seharusnya nggak perlu dikeluarkan, misalnya untuk memperbaiki alam yang rusak, memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Jadi ya intinya perlu
tentang presentasi tadi itu, jadi kita jadi sadar kalau kezaliman itu adalah akar dari semua keburukan. Nah, di sini banyak orang yang nggak tahu kalau kezaliman itu bukan hanya kayak orang beranggapan kezaliman itu misalnya pemerintah atau penguasa bersikap zalim terhadap rakyatnya, kayak gitu-gitu, kayak orang mikirnya kezaliman itu suatu hal yang besar, suatu hal yang sangat jahat yang dilakukan seorang kepada orang lain. Padahal sebenarnya kezaliman itu kan lebih sederhana ya, kayak kezaliman yang kita lakukan dalam diri sendiri itu justru lebih sering. Banyak orang juga nggak sadar kalau hal-hal kecil yang dilakukan itu merupakan kezaliman, ya kayak sekedar ngebuang sampah sembarangan ya dia mikir biasa aja lah, atau misalnya duduk di kursi khusus orang tua atau ibu hamil di kereta ya kayak ya udahlah, dia mikirnya nggak begitu pengaruh atau nggak begitu jahat atau biasa aja gitu. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk join di obrolan AT sore ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah yang baik dan keberkahan dari apa-apa yang sudah kita lakukan.